Shalom Bapak Ibu semua, saudara semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita doakan agar damai sejahtera Allah terus melimpah untuk kita semua. Kita hampir 6 bulan ya, kita mengalami yang pandemi, terutama di Jakarta. Kita mungkin ngalamin banyak hal yang sulit. Mungkin ada yang beberapa dari kita mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, di pekerjaan, di bisnis. Mungkin ngalamin dampak yang besar. Bahkan ada juga yang mengalami dampak di dalam keluarga. Ada konflik di dalam keluarga. Kemarin ada minggu lalu ya, ada video yang sangat viral. Mungkin hampir kita semua tahu. Ada ibu-ibu yang ngantri sangat panjang sekali. Orang mungkin berpikir awalnya, oh ini video mungkin lagi ngantri, ibu-ibu lagi ngantri sembako ya. Ternyata mereka lagi ngantri apa? Mereka sedang mendaftarkan perceraian mereka di pengadilan. Hari-hari ini semakin sulit juga di dalam keluarga. Tapi hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan apa janji Tuhan. Kita akan lihat janji Tuhan, the peace of Christ. Kita ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan, kuasa damai Kristus yang melampaui segala akal pikiran. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 16. Kita sama-sama ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dikatakan damai Kristus yang memerintah. Damai yang di sini dikatakan bukan hanya sekedar damai pelengkap. Damai yang menyatakan bahwa oh itu hanya sebuah perasaan. Tapi dikatakan di sini adalah damai yang mempunyai kuasa. Kuasa untuk memerintah. Damai yang mempunyai otoritas. Damai itu adalah pemerintahan damai. Kerajaan damai. Pertanyaannya, memerintah dimulai dari mana? Memerintah dari siapa? Kadang kita berpikir, oh damai itu memerintahkan situasi dan kondisi semuanya berjalan normal kembali. Kita berharap semuanya pandemi cepat selesai. Dan itu baru kita mendapatkan damai. Ataupun kita menuntut, oh pasangan kita dulu yang harusnya damai dulu. Baru kita menjadi damai. Atau mungkin anak-anak kita yang di rumah, sekarang udah ngumpul semua ya di rumah ya. Sekolah dari rumah, bermain juga dari rumah, semuanya di rumah ngumpul jadi satu. Oh mungkin anak-anak gak boleh ngalamin, jangan bikin masalah. Baru yang namanya damai. Tapi di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus, memerintah. Siapa? Dalam hatimu. Berarti dimulai dari saya. Dimulai dari saya, bukan dari orang lain, bukan dari situasi atau kondisi yang seharusnya itu membawa damai buat kita. Tapi dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mari hari ini kita izinkan ada damai Kristus yang memerintah di hati kita. Sepenuhnya menguasai hati kita. Artinya apa? Ketika damai Kristus itu menjadi pemerintah, jadi perintah untuk di dalam hati kita. Artinya apapun perintahnya, kita tidak bisa berkata tidak. Ya harus taat, ya harus nurut. Apa yang diperintahkan oleh damai? Kita baca ya. Di sini dikatakan perintahnya damai yang pertama adalah karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ini adalah perintah yang pertama, kesatuan tubuh Kristus. Firman ini juga berkata bukan hanya sekedar tubuh Kristus yang bersatu, tetapi adalah kesatuan di dalam keluarga. Damai memerintahkan keluarga untuk bersatu, bukan keluarga yang broken. Bukan keluarga yang terpecah-pecah. Damai memerintahkan ada kesatuan di dalam keluarga. Begitu pula juga berkata tentang kesatuan pernikahan. Damai memerintahkan ada kesatuan di dalam pernikahan. Bukan perceraian. Di situ dikatakan bahwa artinya apa sih? Damai itu memerintahkan yang pertama adalah kita punya kesatuan di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Kemudian yang perintah yang kedua dikatakan adalah damai itu memerintahkan dan bersyukurlah. Ada ucapan syukur yang mengalir, itu adalah perintahnya damai. Nah kita mau lihat ya,
Apa yang sebenarnya damai menurut dunia? Damai menurut dunia adalah, tidak ada konflik. Semuanya tenang, semuanya nyaman. Semua situasi, semua kondisi seperti keinginan kita semua. Semuanya nyaman. Tidak ada masalah, tidak ada yang menentang kita. Semuanya itu adalah damai. Itu damai yang dari dunia. Apa bedanya dengan damai yang dari kerajaan surga? Damai yang di kerajaan surga itu meskipun di tengah konflik, meskipun di tengah badai, meskipun di tengah kita lagi ngalamin di lembah kekelaman sekalipun, tetap ada damai sejahtera. Amin. Damai artinya adalah, dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Artinya yang pertama adalah nothing broken. Nothing broken di sini adalah tidak ada yang rusak, tidak ada perpecahan. Damai itu utuh, damai itu lengkap, komplit. Kemudian yang kedua adalah arti damai, nothing missing. Tidak ada yang hilang, tidak berkekurangan. Mari kita akan kupas satu-satu ya. Nothing broken itu apa sih? Nah, kita baca di dalam ayat di Kolose 1 ayat 20. Kita baca, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di mana? Di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Akibat dari dosa, hubungan kita dengan Bapa itu menjadi rusak. Tapi apa yang Bapa lakukan? Bapa sangat menghargai arti sebuah hubungan. Dia berinisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal. Mengulurkan tangannya untuk menolong manusia. Dia rela untuk menjadi rusak. Demi hubungan yang rusak ini menjadi pulih kembali. Begitu berharganya sampai Bapa rela menyerahkan anaknya sebagai korban tebusan. Pengorbanan Yesus di sini dikatakan apa? Sebagai pendamai. Yesus itu adalah mendamaikan segala sesuatu, baik di mana? Yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Artinya apa? Damai itu adalah lengkap, damai itu it's finished, sudah selesai. Semuanya sudah sempurna. Karena itu kita sebut Yesus adalah Raja Damai, Prince of Peace. Hari ini izinkan Allah yaitu Yesus yang menjadi Prince of Peace, yang memimpin kita, memerintah kita, biar damai itu terus mengalir. Ketika kita mengizinkan Prince of Peace, damai sejahtera itu, apa yang dimampukan? Kita mampu seperti Tuhan Yesus, bisa mampu rela berkorban untuk apa? Mengampuni, untuk memulihkan sebuah hubungan. Kita dimampukan mengasihi tanpa syarat. Bayangkan ya, kalau Bapa meminta syarat terlebih dahulu untuk kita untuk bisa diselamatkan. Kita tidak ada satupun yang akan diselamatkan. Kasih Bapa itu tanpa syarat. Ketika kita mengalami kasih itu, kita mengalami damai itu, maka kita pun juga bisa memberikan kasih tanpa syarat untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Pernah satu kali anak saya yang paling besar sudah memasuki remaja. Dan tentunya kita tahu semua ketika anak remaja itu terjadi banyak perubahan. Perubahan secara fisik tentunya, tapi juga ada perubahan secara emosi. Dan itu yang membuat kadang kita sebagai orang tua ya harus berubah juga nih. Bagaimana sih kita harus menyikapi perubahan-perubahan anak remaja kita. Terkadang ketika kita tidak siap, apa yang terjadi? Tentunya konflik. Konflik demi konflik demi konflik. Bagaimana respon kita? Terkadang emosi kita yang menguasai, ego kita yang menguasai. Akhirnya kita kalah dengan keadaan. Saya waktu itu mulai memaksakan kehendak, mulai memberikan perintah. Biar cepat aja gitu ya. Saya kasih perintah
Bahkan perintahnya pun dalam tanda kutip ada ancamannya. Hal itu berulang kali, apa yang terjadi? Anak saya pun juga mulai terluka. Dan pesan yang seharusnya itu bisa sampai ke anak remaja, itu enggak sampai. Kenapa? Yang diingat adalah, kok orang tua kok begitu keras ya? Orang tua kok begitu, kayaknya enggak mau tahu ya? Suatu saat, pada saat saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ingetin sesuatu. Kamu tuh sudah saya ampunin berkali-kali. Kamu berapa kali jatuh? Bahkan mungkin jatuh yang sama. Tapi aku mau mengampuni engkau. Aku mau menerima engkau apa adanya. Dari situ saya mulai dapetin yang namanya damai. Iya Tuhan, ketika engkau menerima aku apa adanya. Engkau tidak menuntut apapun. Tapi engkau dengan rela, engkau dengan begitu sayangnya menuntun aku mulai semakin berubah, semakin hari semakin berubah, semakin berubah. Dan aku melihat ke belakang, iya ya Tuhan, ternyata memang gak bisa instan ya Tuhan. Memang aku gak bisa ya berubah secara, pokoknya harus hari ini berubah, langsung berubah. Gak bisa, saya mulai nyadarin, kalau saya sendiri gak bisa, kenapa saya mulai menuntut mungkin anak kita, pasangan kita, bahkan orang tua kita. Tanpa kita sadar sepertinya kita sudah memberikan yang terbaik. Kita sudah menabur yang baik. Tapi kapan Tuhan bertumbuhnya? Kadang kita gregetan ya. Mungkin yang punya anak-anak remaja tahulah ngalamin hal yang sama ya. Diomongin sekali masih bisa sabar. 2 kali, 3 kali. Waduh pokoknya kayaknya udah mau meledak aja. Tapi dari situ saya mulai memikirkan bahwa iya Tuhan sudah begitu menerima apa adanya diriku. Aku pun juga harus mulai belajar. Di situ saya mulai belajar berubah. Berubah tidak lagi memberikan kata perintah. Tapi mulai memposisikan diri sebagai seorang sahabat. Waktu itu malam-malam saya pulang kerja, sudah capek sekali. Saya bawa anak saya yang paling besar jalan-jalan. Karena sekarang lagi gak boleh kemana-mana, akhirnya cuman muter-muter aja Kelapa Gading. Muter-muter aja. Pokoknya mau beli apa ya udah makan di mobil juga. Tapi di situ mulai ada connecting. Mulai ada jembatan hati. Di situ saya udah mulai menanyakan. Bukan dengan kalimat perintah lagi ya. Tapi mulai menanyakan. Apa sih yang menjadi pergumulan hidupmu? Apa sih yang menjadi tantanganmu? Mulai seorang sahabat yang mencoba mengerti apa sih pergumulan anak-anak kita. Terkadang itu nggak gampang ya. Dan itulah damai yang memampukan saya dan saudara untuk mau berkorban, melepaskan ego kita. Mampu berkorban untuk tidak melampiaskan emosi kita. Pernah satu saat saya sudah nggak tahan sekali mau ngamuk gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar doa. Minta ampun, minta damainya Tuhan. Ketika kita tidak memberi kesempatan damai itu memerintah, siapa yang memerintah? Ego kita. Siapa yang memerintah? Emosi kita. Dari situ yang keluar biasanya emosi, perkataan kematian. Perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menghancurkan. Menghancurkan siapa? Menghancurkan pribadi anak kita tanpa kita sadari. Dan itu bisa menjadi pola yang berulang-ulang dan itu akan membahayakan hubungan antara orang tua dengan anak. Suatu saat dia akan memberontak sama orang tua. Tapi ketika kita mengizinkan pribadi damai, nothing broken, itu menguasai hidup kita. Apa yang keluar dari perkataan kita? Perkataan kehidupan. Perkataan yang mau membangun anak-anak kita. Perkataan yang mau membangun pasangan kita. Di sanalah ada kehidupan muncul. Di sanalah ada perubahan ilahi yang akan muncul. Baik diri saya maupun orang-orang di sekeliling kita. Untuk yang selanjutnya kita mau bahas bahwa nothing broken ini adalah kualitas damai yang tidak rusak, yang tidak pecah, yang sudah utuh. Dan itu memampukan kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa memulihkan hubungan
yang mungkin itu sudah rusak, sudah kadung rusak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga perintah yang pertama tadi kita ingat adalah apa? Jadi apa? Satu tubuh. Itu yang dimampukan oleh siapa? Ya Sang Damai. Yang artinya nothing broken. Itu yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan perintahnya. Kemudian yang kedua adalah nothing missing. Nothing missing ini adalah arti damai, artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan siapa? Oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan yang sangat powerful sekali. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa dan ini sangat relevan dengan apa yang saat ini kita alamin. Kita saat ini kita ngalamin, aduh Tuhan, kondisi lagi COVID, semuanya sepertinya bikin kita jadi takut, kita jadi gentar. Tapi di sini Tuhan katakan Tuhan memberikan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan kasih itu adalah damai sejahtera yang supranatural. Kalau damai yang natural udah jelas ya. Kalau semuanya baik, yang tadi saya katakan semuanya oke, sesuai keinginan kita, itu ya natural. Kita pasti ada damai. Tapi yang Tuhan katakan di sini, Tuhan janjikan adalah damai sejahtera yang kutinggalkan. Damai sejahtera yang kuberikan. Dan itu tidak seperti yang diberikan siapa? Oleh dunia. Beda. Nah, kita mulai periksa hati kita. Apakah kita juga sudah mengalami damai itu? Meskipun kita lagi ngalamin tekanan yang berat. Meskipun kita lagi ngalamin cobaan yang berat. Semua kita ngalamin. Baik dalam hal ekonomi, mungkin dalam keluarga, hubungan, mungkin kita semua ngalamin. Tapi apakah ada damai yang memerintah? Damai yang Tuhan kasih itu akan mengisi hati kita sampai full. Jadi tidak ada lagi, kalau kita lihat gambar, ini ada gambar hati yang kosong. Maksudnya apa? Terkadang kita takut, kita khawatir, itu wajar. Tetapi ketika itu mengisi dan menguasai hati kita, itu yang hidup kita akan tidak bebas lagi. Tapi damai yang Tuhan kasih, itu akan memenuhi hati kita sampai full. Sampai gak ada ruang lagi untuk yang namanya takut, tidak ada ruang lagi untuk kita gentar. Mengapa? Karena damai mengalahkan ketakutan. Damai itu akan mengalahkan setiap kegelisahan hati kita. Damai itu yang akan mengalahkan setiap tekanan-tekanan. Bahkan ada yang sering gampang ngomong, aduh aku Tuhan stres nih Tuhan. Aku ini tertekan Tuhan. Bahkan mungkin udah sampai level mau depresi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan damai sejahtera itu yang menguasai hati kita. Itu yang menolong kita tidak lagi tertekan, tidak lagi mengalami depresi. Karena damai sejahtera Tuhan itu menguasai, melampaui segala akal dan pikiran, melampaui segala ketakutan kita, melampaui segala kegelisahan kita. Mari kita nyatakan dengan iman, ya Tuhan, kuasai hatiku, penuhi hatiku, sampai tidak ada ruangan untuk aku takut, untuk aku gentar. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Kesadaran bahwa damai sejahtera itu tetap tinggal. Kesadaran bahwa damai sejahtera itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang mengalahkan ketakutan. Ketika kita merasa sendiri, ketika kita ngerasa, aduh gak ada yang bisa ngerti ya. Mungkin pasangan kita pun juga gak ngerti apa yang dialami oleh hidupmu. Mungkin anak-anak apalagi, pemimpin rohani, pemimpin gereja, kayaknya juga rasanya udah mulai menuntut nih, udah mulai menghakimi. Kayaknya gak peduli deh. Kayaknya cuman orang-orang itu aja yang diperhatiin. Kok kayaknya saya enggak ya. Mulai menuntut, mulai menghakimi. Itu mulai hati kita sedang dikuasai bukan oleh damai.
Itu hati kita sudah mulai dikuasai oleh nafsu. Ketika hati kita mulai dipenuhi dengan kepanikan, kita mulai saling menyalahkan satu sama lain. Tapi dikatakan damai sejahtera itu ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Artinya apa? Kita punya pengharapan. Kita punya ada kekuatan yang baru. Kita tidak mau jadi seperti vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu selalu nyedot terus. Kita nggak pernah ngerasa puas. Sedot sana, sedot sini. Mana perhatian buat saya? Mana kasih buat saya? Mana perhatiannya biar saya merasakan damai? Mana penemanan untuk saya biar saya ngerasa nggak sendirian? Itu adalah tuntutan-tuntutan yang ada. Dan itu akan membuat kita tuh nggak pernah puas dan membuat kita akan sulit sekali bersyukur. Tapi damai yang di sini dikatakan adalah damai yang ditinggalkan itu akan mengapakan? Janganlah gelisah dan gentar. Artinya kita tidak takut lagi. Artinya kita bisa mudah bersyukur kepada Tuhan. Perintah yang kedua adalah kita suruh bersyukur. Nah, damai nothing missing ini adalah yang menolong kita untuk mengucap syukur. Ketika ada ucapan syukur mengalir, yang terjadi adalah damai. Yang terjadi adalah kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Di awal-awal keluarga kami pun juga sama ngalamin kesulitan, ngalamin tantangan yang berat, baik dalam hal ekonomi. Semua kita ngalamin lah. Dan kita juga ngalamin hal yang baru terjadi di rumah. Dan itu juga ngalamin juga, itu mengganggu yang namanya damai. Yang dulu kita pernah rasakan. Kita nggak tahu kapan, sampai kapan ini pandemi berakhir. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menikmati komsel. Yang kita bisa ketemu nggak lewat Zoom ya. Bisa ngumpul, bisa makan bareng, bisa fellowship bareng. Kapan Tuhan? Waduh, rasanya nggak tahu kapan gitu. Tapi itu ketika kita membiarkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran ketakutan itu menguasai hati kita. Kita akan sulit sekali melihat kebaikan Tuhan. Saya dan istri dimulai dari kami berdua mulai sepakat terus rajin setiap pagi mesbah. Kita melakukan ibadah yang sejati. Kita mulai melakukan koram deo. Di situ Tuhan mulai ingatkan, ada banyak sekali ternyata kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ada banyak sekali pemeliharaan Tuhan yang ternyata sudah berikan semuanya tepat pada waktunya. Kadang kita, ketakutan kita, kepanikan kita nggak bisa ngelihat pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa ngelihat berkatnya Tuhan. Maukah pagi ini kita mulai merenungkan, menghitung setiap berkat Tuhan. Menghitung apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kami pun juga mengajak anak-anak kami, kita berdoa bersama. Mulai belajar mulai dengan mengucap syukur. Dari anak kami yang besar, mulai suruh doa mengucap syukur. Anak kami yang kecil pun juga sama mulai mengucap syukur dengan bahasa yang sederhana. Tapi disitulah mulai meluap yang namanya damai. Kita bisa merasakan damai lagi di keluarga kami. Meskipun ya kita sama-sama tahu masih di dalam pandemi ini. Tetapi ingat, ada damai yang memerintah dalam hati kita. Tapi ingat, damai ini bukan hanya sekedar untuk masa-masa sulit saat ini saja. Ada satu firman, ini adalah janji Tuhan. Kita mau baca ya sama-sama ya. Oke, di 1 Tesalonika 5 ayat yang 23. Kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu kekal sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai Maranatha. Akhirnya apa sih? Tuhan itu tidak hanya menguduskan atau memberi damai hanya untuk diri saya sendiri.
Di sini dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan siapa? Kamu seluruhnya. Gak cuman kita yang dikuduskan dan yang menerima damai. Tetapi ketika kita mengalami lebih dulu, pasangan kita pun juga mengalami damai. Amin. Ketika kita dan pasangan mengalami damai, keluarga kita mengalami damai yang sepenuhnya. Anak-anak kita pun juga mengalami damai. Dan di sini dikatakan Allah yang menguduskan. Roh, jiwa, dan tubuh itu terpelihara sempurna dan tak bercacat. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita semua ketika kita mengizinkan Allah Raja Damai, Yesus Raja Damai memerintah dalam hidup kita. Itu akan berdampak buat keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau izinkan damai Allah itu menuntun dan memimpin hidup kita. Dia tak pernah jauh, dia tak pernah meninggalkan kita. Engkau Allah damai sejahtera. Kami mau izinkan Engkau yang memerintah hati kami, Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menguasai seluruh hati kami, Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang membawakan damai Tuhan. Peacemaker Tuhan. Kami adalah peacemaker-Mu Tuhan. Ketika kami di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, biarlah ada damai sejahtera Allah. Damai yang nothing broken Tuhan. Damai yang tidak bisa rusak Tuhan. Damai yang kokoh, damai yang kekal. Damai yang tidak dipengaruhi oleh apa yang di luar Tuhan. Tapi Engkau yang ada dalam hati kami itu yang memerintah. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Engkau adalah damai yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Allah yang damai yang tidak pernah kita kurang satu apapun Tuhan. Karena Engkau Allah pemelihara kami yang setia Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan. Ketika kami mungkin terluka Tuhan. Dari hubungan yang rusak Tuhan. Kami saat ini kami mau berseru kepadamu Bapa. Kami mau berseru Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Oh. Ya Tuhan, ini seruan hati kami Tuhan. Seruan hatiku. Ini janji-Mu Tuhan, tak pernah Kau lepaskan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Dari kasih-Mu lewat lembah gelap. Engkau yang selalu menemani kami Tuhan. Kau temani aku. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. lewat lembah gelap. Ya Tuhan, Kau temani
Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Ya katakan, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, rasakan damai yang dari Tuhan, damai yang sejati, damai yang tidak pernah rusak, damai yang tidak dipengaruhi oleh apapun yang di luar. Kalau engkau saat ini, hari ini, Tuhan, aku udah kehilangan yang namanya damai sejati itu Tuhan. Ketika hatiku mulai terluka Tuhan, hatiku mulai rusak Tuhan, penuh dengan kekecewaan, kesedihan. Biarlah pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang paling mengerti isi hatiku Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Terkadang aku menyadari Tuhan, seringkali aku lupa kalau Engkau hadir selalu bagiku Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau merasakan damai-Mu Tuhan. Kami mau merasakan pemulihan dari-Mu Tuhan. Saat ini jamah Tuhan setiap hati Tuhan. Engkau yang berbicara buat setiap hati kami Tuhan. Perkataanmu lembut Tuhan. Perkataanmu menyembuhkan Tuhan. Perkataanmu memulihkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa dari tempat maha tinggi itu mengalir Tuhan. Tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang Tuhan untuk menarik kami Tuhan. Dari lembah kesedihan Tuhan. Dari lembah tekanan tuh hidup Tuhan. Yang mungkin kami mengatakan kami stres Tuhan, kami tertekan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan hari ini kami mau katakan Tuhan, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau pulih Tuhan. Kami tidak mau self pity Tuhan. Kami tidak mau mengasihani diri sendiri Tuhan. Tapi biarlah kuasa-Mu menolong kami Tuhan. Damai-Mu itu melampaui segala akal, segala pikiran, melampaui segala ketakutan, melampaui segala tekanan hidup. Kami mau katakan damai-Mu itu lebih besar Tuhan dari masalah kami Tuhan. Mari Tuhan bekerja buat setiap kami Tuhan.
Nyatakan hadir-Mu Sang Damai dalam hidup kami, dalam hati kami. Nyatakan Tuhan, lebih lagi Tuhan. Biarlah damai itu Tuhan, tidak hanya kami simpan diri sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga kami ada damai Tuhan. Keluarga kami ada Engkau yang memerintahkan damai sejahtera Tuhan. Yang memerintahkan sukacita, yang memerintahkan kasih-Mu Tuhan. Melimpah dalam keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan lagi Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pikiran-pikiran Tuhan, pemberontakan kami Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa kami gak terima Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang selalu menghakimi orang lain Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, dan kami mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi bersungut-sungut Tuhan. Kami tidak lagi Tuhan menggerutu Tuhan. Tidak lagi Tuhan kami berkata, di manakah Engkau Tuhan? Tapi biarlah hari ini Tuhan. Biarlah ucapan syukur itu mengalir Tuhan. Biarlah kami bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami bisa menghitung setiap berkat-Mu Tuhan. Setiap nafas yang Kau beri Tuhan. Setiap keselamatan yang kami dapatkan Tuhan. Setiap pemeliharaan sempurna yang kami terima Tuhan. Kalau kami hadir di sini Tuhan. Kalau kami ada, itu adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Bukakan setiap mata hati kami Tuhan. Bukakan setiap pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami nyatakan Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berkuasa hari ini sampai selama-lamanya. Pemerintahan damai itu berkuasa sampai selama-lamanya. Pemerintahan damai itu berkuasa selama-lamanya. Kami nyatakan Engkau hadir Tuhan. Engkau menguasai kami. Damai-Mu menguasai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mengucap syukur. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sikiara la 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 la. Terima kasih Tuhan. Ya, biar itu terus mengalir Tuhan di hati kami Tuhan. Mengalir terus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai-Mu yang menguasai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima setiap kemenangan ini Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin.